Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel official. Terima kasih yang setia di channel ini. Jadi ada 5 rahasia yang akan saya sampaikan mengenai pikiran bawah sadar kita gitu. 5 rahasia ini tidak semua orang tahu, 5 rahasia ini tidak semua orang mengerti, dan 5 rahasia ini sebenarnya tidak sulit untuk dilakukan, tapi memang butuh latihan dan konsisten gitu ya untuk melakukan apa saja rahasia-rahasia yang ada di pikiran bawah sadar. Tujuannya nanti kenapa kok saya sampaikan 5 rahasia ini, karena tidak banyak orang yang tahu kecuali teman-teman yang sudah praktisioner, yang sudah ikut pelatihan hipnotis, atau yang sudah belajar tentang pikiran bawah sadar gitu ya, yang sudah pernah mengikuti entah itu pelatihan, entah itu seminar, entah itu memang belajar sendiri tentang pikiran bawah sadar, umumnya di hipnotis. Karena pikiran bawah sadar ini ada hubungannya dengan hipnotis, hipnoterapi, dan juga NLP ya. NLP juga termasuk ada hubungannya dengan alam bawah sadar. Di video kali ini saya ingin menyampaikan 5 rahasia yang ada di pikiran bawah sadar atau alam bawah sadar kita setelah yang satu ini. Baik, yang pertama, tidak banyak omong, tidak banyak perkataan, tidak banyak mukadimah. Yang pertama adalah alam bawah sadar itu tidak mengenal mana realita, mana imajinasi. Jadi saya ulangi, alam bawah sadar tidak mengenal mana realita, mana imajinasi, mana yang hanya ada di pikiran kita, mana yang sudah terjadi. Artinya pada saat kita memasukkan sesuatu pikiran, suatu perkataan, suatu perasaan ke dalam alam bawah sadar kita, atau sudah masuk ke alam bawah sadar kita, dia tidak mengenali itu hanya pikiran kita, imajinasi kita, atau hal yang belum terjadi, atau memang sudah terjadi. Alam bawah sadar tidak mengenali itu. Yang alam bawah sadar tangkap adalah apapun yang masuk, itulah yang nanti menjadi daya tariknya dia. Itulah yang nanti menjadikan dia suatu program di dalamnya. Jadi pada saat kita ngomong, saya sakit, saya sakit, saya sakit, itu kalau masuk ke dalam pikiran bawah sadar kamu akan mewujudkan itu gitu loh. Meskipun kamu pada saat ngomong sakit itu masih sehat, meskipun pada saat kamu ngomong sakit itu hanya imajinasi kamu gitu. Jadi apapun yang masuk melalui panca indera kita ya, auditori, pendengaran, visual atau penglihatan kita, kinestetik, perasaan kita gitu ya, perkataan kita, itu dia akan masuk ke alam bawah sadar tanpa eliminasi, tanpa mengetahui itu nyata atau hanya imajinasi, atau hanya pikiran, atau hanya bayangan. Tapi kalau itu sudah masuk ke dalam pikiran bawah sadarmu, alam bawah sadarmu, itu akan menjadi program dan terinstal secara otomatis ya. Jadi hati-hati dalam melihat, hati-hati dalam mendengar, hati-hati dalam merasakan sesuatu, emosi dan lain sebagainya, karena itu bisa masuk ke dalam alam bawah sadar kamu. Yang kedua, alam bawah sadar itu terbentuk kuat sebelum umur 7 tahun. Hati-hati ini bagi para bunda-bunda, bagi para ibu-ibu gitu ya yang punya anak. Alam bawah sadar anak kamu, alam bawah sadar si baby kamu ini, itu sudah mulai terbentuk sebelum umur 7 tahun. Itu sangat kuat. Karena apa? Di umur sebelum 7 tahun, 7-8 tahun, itu critical area itu masih membuka secara lebar. Critical area itu apa, Kang? Critical area itu adalah semacam pembatas, semacam gerbang, semacam satpamnya. Jadi critical area ini sebelum umur 7 tahun dia buka. Tidak ada critical area antara alam bawah sadar dan alam sadar si anak itu. Pada saat umur 7 tahun ke atas, dia mulai nutup si critical area ini, si satpamnya ini, gerbangnya ini mulai nutup. Makanya di umur 7-8 tahun ke atas si anak itu sudah mempunyai logikanya sendiri, sudah bisa berpikir sendiri, meskipun belum sempurna gitu ya. Tapi sebelum umur 7-8 tahun, si anak ini akan, apapun yang dia dengar, apapun yang dia lihat, apapun yang dia rasakan, itu langsung masuk menjadi program. Makanya bagi para orang tua, pada saat
kita atau pada saat Anda itu istilahnya apa ya, ngomong dengan anak Anda yang di bawah 7 tahun, itu jangan omong-omong yang negatif. Karena apa? Itu gampang sekali, rawan sekali masuk ke dalam programnya dia. Contoh misalkan, sebelum umur 7 tahun, karena mungkin si anak kita itu agak aktif gitu ya, agak aktif dan dia sering keluar malam atau sering tidurnya malam, terus kita bilang, kalau nggak tidur nanti ada hantu, kalau nggak tidur nanti digigit hantu, gitu kan. Kalau nggak tidur nanti digigit atau diculik sama hantu loh, kalau nggak tidur nanti. Nah itu contoh. Atau mungkin makanya harus habis, kalau nggak habis nanti perutnya sakit, makanya harus habis lu ya, kalau nggak dihabiskan nanti kepalanya pusing. Ada kan yang seperti itu. Artinya keinginan kita sebagai orang tua itu hanya untuk menakut-nakuti si anak agar dihabiskan makanannya, agar tidak tidur terlalu malam, agar tidak main-main malam hari gitu kan. Tapi kita lupa gitu bahwasanya di umur sebelum 7 tahun critical area anak itu belum tertutup. Artinya kalau itu kita masukkan, bisa jadi ya, ini kemungkinan besar dia akan menjadi program yang tertanam di alam bawah sadar kita. Alhasil nanti pada saat sudah dewasa, dia akan takut hantu, dia tidak berani keluar malam, dia akan menjadi anak manja, dia kemana-mana harus diantar. Pada saat kasus makan tadi, pada saat dia makannya nggak habis, bisa jadi dia sakit perut beneran, karena itu sudah menjadi program. Jadi hati-hati bagi orang tua yang mungkin mempunyai anak di bawah 7 tahun, hati-hati dalam berkomunikasi dengan dia, hati-hati dalam bertindak di hadapan si kecil. Makanya ada orang yang bilang itu, misalkan orang tua lagi bertengkar, itu jangan di depan anak. Itu bisa menjadi programnya dia, itu bisa menjadi instalasi di dalam dirinya. Apalagi kalau anak sudah kecil, jangan kita kira masih di bawah umur, masih di bawah 7 tahun, belum ngerti kita ngomong apa, masih kecil belum ngerti kita, meskipun kita ngomong jorok, meskipun kita ngomong negatif, anak kita lo belum ngerti karena masih di bawah 7 tahun. Jangan salah, di sebelum 7 tahun itu malah masa-masa yang sangat apa ya, sangat rawan untuk isi otak anak kita itu terisi gitu loh. Mulai dari keyakinan dia, mulai dari kepercayaan dia, mulai dari bagaimana nanti dia berkembang sesuai dengan isi yang ada di dalam bawah sadarnya. Itu Bapak Ibu ya. Yang ketiga ya, alam bawah sadar bekerja sesuai dengan kebiasaan. Ini yang nomor 3. Jadi pada saat kita mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang negatif, itu berarti di alam bawah sadar kita sudah terprogram itu. Contoh misalkan kita makan sambil pegang HP, scroll HP. Ini kan kebiasaan, gitu loh. Ini kan kebiasaan. Kalau ini sering terjadi di dalam diri kita, berarti ini sudah terprogram di dalam alam bawah sadar kita. Bekerjanya alam bawah sadar itu sesuai dengan kebiasaan kita. Pada saat kita mempunyai kebiasaan yang baik, tanpa kita mengingatkan itu, kita akan otomatis melakukan itu. Begitu juga pada saat kita memulai kebiasaan yang negatif, tanpa kita sadar akan hal itu, kita akan melakukan itu. Dan itu bisa-bisa menjadi keyakinan. Yang tadi saya contohkan, pada saat kita makan, kita terbiasa makan sambil scroll HP. Misalkan terulang beberapa kali, dan pada saat kita makan selalu nggak enak kalau nggak nyekrol HP, berarti itu sudah terprogram di alam bawah sadar kita, sudah terprogram di alam bawah sadar kamu. Jadi hati-hati, ingat, alam bawah sadar bekerja sesuai dengan kebiasaan kamu. Pada saat kamu terbiasa tidak melakukan ibadah sholat 5 waktu misalkan, gitu ya, kayak malas kayak apa gitu, berarti itu sudah terprogram di alam bawah sadar kamu. Atau mungkin yang terprogram di alam bawah sadar kamu itu, misalkan kita masih belajar dan kita masih fullnya itu 3 waktu, misalkan maghrib, isya, subuh misalkan, itu kita lakukan terus. Pada saat zuhur dan asar, atau ya maghrib, isya, subuh, zuhur dan asar,
itu kita sering bolong, itu kita sering mengabaikan karena mungkin pada saat kerja dan lain sebagainya. Itu nanti kalau misalkan pada saat kita melakukan, pada saat waktunya zuhur atau asar itu kita tidak melakukan itu dan sudah menjadi program, jadi pada saat kita tidak melakukan itu terasa biasa saja gitu loh. Tapi yang sudah terprogram 5 waktu pada saat tidak melakukan sholat, yang gak enak rasanya. Otomatis pada saat sudah waktunya kita akan otomatis mengerjakan sholat gitu loh. Tapi kalau tidak ada program di dalam diri kita, meskipun azan berulang kali ya kita nggak akan sholat gitu loh. Kecuali diingatkan atau dipaksa. Jadi alam bawah sadar itu bekerja sesuai dengan kebiasaan. Yang keempat, alam bawah sadar itu pengaruhnya lebih besar daripada logika kita. Alam bawah sadar itu pengaruhnya lebih besar daripada logika kita. Contoh, pada saat kita melihat film horor, gitu ya, pada saat kita melihat film horor, kita tahu kok itu cuma film, itu cuma ada pemainnya, ada sutradaranya, ada naskahnya atau ada skripnya. Tapi pada saat kita melihat itu, seakan-akan itu yang terjadi beneran gitu loh. Emosi kita pada saat melihat itu, entah dari dialognya, entah dari musiknya, entah dari kondisinya yang di film itu, kita merasa merinding bener, kita merasa takut beneran. Padahal logika kita itu hanya film. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, pada saat kita misalkan kita sudah mempunyai kebiasaan atau sudah tertanam di alam bawah sadar kita bahwasanya kalau kita ngantuk minum kopi gitu ya. Kalau kita ngantuk minum kopi, kita secara sadar tahu bahwasanya mungkin kopi itu tidak pengaruh apa-apa dalam kehidupan kita pada saat kita ngantuk. Toh ada juga orang yang pada saat ngantuk minum kopi ya tetap ngantuk kan gitu ya. Kita tahu logika itu, bahwasanya pada saat kita ngantuk minum kopi itu tidak ada pengaruhnya apa-apa. Tapi karena kita sudah percaya itu, sudah terprogram di dalam bawah sadar kita, saya nanti kalau minum kopi itu nggak bisa tidur. Saya nanti kalau minum kopi jam segini nanti tidur saya sulit. Padahal logika kita kan tahu sebenarnya bahwasanya kita pada saat kita minum kopi kalau waktunya ngantuk tidur ya tidur gitu loh. Ya pasti ketiduran. Meskipun kita nggak minum kopi atau meskipun kita minum kopi pada saat kita ngantuk ya pasti ketiduran. Itu sadar kita, tapi alam bawah sadar orang berbeda. Pada saat alam bawah sadar orang itu sudah terprogram, kalau saya minum kopi hitam itu tidur saya sulit. Kalau saya minum kopi hitam jam malam itu pasti saya susah tidur. Itu jadi perasaan yang timbul dari alam bawah sadar, emosi kita itu pengaruhnya lebih besar daripada logika kita. Kita takut public speaking, kita takut ngomong di depan orang tanpa alasan yang jelas. Padahal kita tahu kalau kita aman, udah ngomong saja, salah nggak apa-apa. Ngomong saja nanti teman-teman yang audiennya atau yang di depan kamu itu nggak akan menyalahkan kalau kamu salah, nggak akan tertawa kalau kamu salah. Nanti kita backup di belakang. Kita tahu kita aman, tapi kita masih merasa takut, masih merasa nervous gitu ya, masih merasa grogi. Itu alam bawah sadar yang main, perasaan-perasaan itu. Padahal alam sadar kita, logika kita tahu kalau kita aman gitu loh, kita aman. Jadi alam bawah sadar itu lebih besar mengendalikan diri kita daripada pikiran logika kita. Yang terakhir yang nomor 5, ini yang juga termasuk bahaya dan ini sering sekali kita lakukan. Alam bawah sadar itu bisa terprogram melalui repetisi-repetisi yang dilakukan secara berulang-ulang, melalui kejadian-kejadian atau ucapan-ucapan atau tindakan-tindakan dengan repetisi yang berulang. Repetisi itu berulang. Contoh misalkan, pada saat alam bawah sadar itu terbuka, critical area tadi, terus kita selalu ngomong ke diri kita, saya gagal, saya miskin, saya bodoh, saya gagal, saya nggak bisa, saya nggak bisa. Itu kalau kita lakukan berulang-ulang, dia akan menjadi program. Jadi alam bawah sadar itu bisa terprogram melalui repetisi-repetisi yang dilakukan, gitu. Pengulangan-pengulangan kalimat, pengulangan-pengulangan tindakan, itu bisa menjadi kebiasaan. Makanya ada yang ngomong, kalau kita ingin membiasakan sesuatu atau menjadi terbiasa sesuatu itu, paling nggak kita melakukan 40 kali atau 40 hari. Kan gitu, 40 hari.
Dari mulai hari pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai hari terakhir. Ternyata pada saat kita melakukan sesuatu, omongan, tindakan apapun itu secara berulang-ulang, dan itu konsisten, misalkan jamnya secara berulang-ulang, mungkin waktunya 40 harian lah kalau di teori itu bisa menjadi program di alam bawah sadar kita. Dan misalkan 40 hari ke 41, 42, kalau kita tidak melakukan itu, rasanya nggak enak, karena sudah terpanggil melalui alam bawah sadar kita, waktunya ini, waktunya ini. Contoh juga pada saat kita makan gitu, kita terbiasa pagi makan, siang makan, malam makan, itu kita lakukan dari kecil kayak gitu kan ya. Pada saat itu sudah menjadi program di bawah sadar kita, pagi nggak makan ya nggak enak, siang nggak makan ya nggak enak gitu, malam nggak makan ya nggak enak, karena itu sudah menjadi program. Artinya nggak pakai diingatkan, karena itu sudah program. Di waktu-waktu itu kita kayak ada yang mengingatkan gitu. Jadi hati-hati atas apa yang Anda lakukan secara berulang-ulang, repetisi berulang-ulang, karena itu menjadi program, baik itu Anda lakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Misalkan nih Anda selalu disuruh orang, atau mungkin pada saat teman-teman ada adik yang sekolah di bangku SMK SMA nih, setiap kali disuruh gurunya bilang nggak bisa bu, besok disuruh lagi nggak bisa saya bu, besok disuruh lagi nggak bisa saya bu. Itu kalau kalian lakukan terus menerus, bisa jadi program di alam bawah sadar kalian, dan kalian benar-benar tidak bisa. Jadi hati-hati. Yang biasanya sering terlupakan atau sering tidak dalam jangkauan itu ucapan. Karena pada saat kita emosi kita mau muncak-muncak, itu ucapan kita kadang ngawur. Itu kalau sering kita lakukan yang menjadi program. Kalau sudah menjadi program akan menjadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan akan menjadi karakter. Kalau sudah menjadi karakter, ya sudah. Itu agak sulit kalau tidak di terapi. Jadi nasib itu nanti akan lama-lama. Jadi itu ya. Yang pertama tadi, alam bawah sadar itu tidak mengenal mana imajinasi, mana realita. Yang kedua tadi, masa-masa pemrograman itu yang paling besar-besaran atau paling cepet-cepetnya itu di usia sebelum 7 tahun. Yang ketiga, alam bawah sadar itu bekerja sesuai dengan kebiasaan kita. Yang keempat, alam bawah sadar itu mengendalikan lebih besar daripada pikiran logika kita. Alam bawah sadar yang terakhir bisa terprogram, terbentuk, terinstal melalui perkataan, kegiatan apapun yang kita lakukan secara berulang-ulang. Jadi hati-hati, ini 5 rahasia yang ada di alam bawah sadar kita. Kalau video-video ini bermanfaat, silakan di like, silakan di share ke teman-teman, jangan lupa di subscribe. Dan juga kalau misalkan ada pertanyaan, silakan jangan sungkan-sungkan untuk komentar. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat dan kita lebih hati-hati dalam melakukan sesuatu di dalam aktivitas yang kita lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.